Lanjut tasyahud, 3 jari ditekuk. Bila ada orang yang mengatakan letakkan ibu jari di ujung jari, maknanya ibu jari di ujung jari. Gini. Ibu jari di ujung jari. Bila ada yang mengatakan letakkan ibu jari di pangkal jari, itu artinya ibu jari di pangkal jari. Begini. Bisa begini, bisa begini. Tapi saya pakai yang begini. Turun. Mazhab Syafi'i, angkat sekali saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Angkatnya pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi angkat sekali turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. La nafi, Allah isbat. Nafi angkat, isbat turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali mengangkat setiap ketemu lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap ketemu lafaz Allah angkat. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka 4 mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i, hanya mengangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Ketika salat mata melihat ujung tempat sujud. Tapi ketika tasyahud maka ujung mata tidak boleh lebih dari ujung telunjuk. Yang dilihat itu adalah ujung telunjuk. Yang dilihat ujung telunjuk, telunjuk kita, bukan telunjuk teman. Jadi kalau ada orang yang ngaku saya sholat di masjid itu terganggu saya Pak Ustaz. Kenapa? Telunjuk dia bergerak. Yang dilihat telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Saya nggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling terganggu dengan batu cincin. Sungai Dareh. Ustadz nyindir cincinnya, enggak, saya pakai cincin. Kecuali saya nggak pakai, baru nyindir, saya pakai. Apa hukum pakai cincin? Sunnah. Nabi pakai cincin. Lihat Habib Rizik, lihat Habib Umar bin Hafiz, lihat Habib Ali Zainal Abidin, pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Allahu Akbar. Maka cuman saya terlalu kecil, takut pos gini jatuh. Maka saya, bagus. Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Muhammad Rasulullah. Bagus adik-adik yang punya cincin. Makanya sebenarnya sekaligus stempel. Nabi nggak bisa tanda tangan. Maka setiap stempel langsung. Ini Bapak Kepala Dinas, Pak RT, Pak RW bagus buat stempel. Mana yang mau ditanda tangan? Nih. Ketemu di lampu merah pun bisa. Ini Pak RT ya sebentar. Hanya saja kalau ada tulisan Allahnya nggak boleh dibawa masuk WC. Makanya Nabi kalau mau masuk WC kamar mandi cincinnya dibuka. Nabi masuk ke dalam, kemudian keluar cincinnya masih ada. Itu beda dengan kita. Sendal aja hilang, apalagi cincin. Nah, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup, tapi kita nggak mau sekedar cukup. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi hadis riwayat Muslim, 4 permohonan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Mohon maaf Kiai, ketika Nabi mengucapkan salam, sahabat melihat di belakang. Apa kata sahabat? Kami melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Gerak lehernya sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Orang Islam lehernya sehat, tidak mengalami rapuh tulang leher. Gali tanah, ketemu kulit kerang yang sudah lama dalam tanah, pecahkan, kerak, lapuk. Kenapa?
leher lapuk kalau tidak banyak digerakkan. Makanya orang yang tidak pernah menggerakkan leher siapa? Orang kafir. Pagi Kamis menggerakkan leher di kantor, senam, teng 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 teng. Banyak yang lehernya nggak bergerak, yang bergerak matanya, ngelihat instruktur senam. Orang Islam lehernya sempurna bergerak. Masuk masjid, tahiyatul masjid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. 2, qabliyah subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. 4, salat subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. 6, salat sunat isyraq, assalamualaikum warahmatullah. 8, salat sunat duha. 10, leher paling sehat leher orang Islam, nggak perlu senam, tapi dia sudah dapat keutamaan luar biasa. Ini jantung menyemprotkan darah, pegang, terasa. Bagi yang nggak berdetak udah mati. Yang disemprotkannya adalah darah, dan darah ini akan menyembur naik ke otak. Darah yang kurang menyemburkan darah naik ke otak, jantung yang kurang menyemburkan darah, maka kurang oksigen, maka dia bisa mengalami stroke ringan. Kenapa? Karena darah sekarang beku akibat dari makanan kaleng, akibat dari teh botol, akibat dari teh kotak, akibat dari makanan, akibat dari pengawet, akibat minyak yang banyak dipakai, kolesterol dan lain sebagainya. Oleh sebab itu datang terapi dari India, namanya yoga. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Lihat lambang yoga, kaki ke atas, kepala ke bawah. Dulu kalau kita bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu kepala. Sekarang waalaikumsalam. Orang Islam nggak perlu latah ikut yoga. Kenapa? Karena ketika dia banyak bersujud, Allahu Akbar, maka ternyata turunlah jantung menyemprotkan darah, sehat, segar, bugar. Tapi jangan gara-gara ini lalu niat sholatnya bertambah. Usolli fardhul maghribi salah rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala, dan untuk nurunkan darah ke jantung, Allahu Akbar. Bahwa kita akan sehat itu bonus, tapi utamanya adalah mukhlisina lahuddin, beribadah kepada Allah. Sehat jasmani, sehat rohani, itu adalah bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada pori-pori, coba lihat di kulit ini ada pori-pori. Pori-pori tempat makannya kulit. Dari mana kita makan, dari mana kita minum? Karena ada lubang, lubang mulut, lubang mata, lubang telinga, lubang hidung. Tapi ada yang tidak berlubang, yaitu tulang. Tulang ini nggak ada lubangnya. Kalau nggak percaya, makan sup tulang. Perhatikan, ada tulang lubangnya? Nggak ada. Lalu bagaimana tulang itu bisa makan? Kalau dia banyak digerakkan. Maka orang Islam paling banyak bergerak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lutut nggak boleh ditekuk, lutut harus lurus. Allahu Akbar. Ini orang sholat lutut ditekuk, kecuali yang sakit. Kalau sehat afiat, ya. Tasyahud, kakinya diregangkan, maka seluruh otot-otot tulang-tulangnya sehat luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling sehat di atas dunia. Perang Badar, hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, umur Nabi 55 tahun. Nabi sanggup naik kuda dari Madinah ke Badar, jaraknya 150 km naik kuda. Sekarang siapa di antara bapak yang sanggup naik kuda 150 km 2 jam? 1 jam naik kuda sama dengan push up 1000 kali. Nabi umur 55 tahun panglima perang. Umat Nabi Muhammad umur 55 tahun bawa map ngurus pensiun dini dengan seabrek obat sakit pinggang, diabetes meletus, saraf, sakit jantung dan lain sebagainya. Bapak yang sakit jangan tersinggung, saya nggak tahu siapa yang sakit, siapa yang enggak. Oleh sebab itu beruntunglah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah, solat tahajud malam, solat witirnya malam. Alangkah indahnya kalau solat itu bersama istri tercinta. Masya Allah, dia ambil air, dia bangunkan tuh ibu-ibu istri yang di belakang, dia ambil air, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru menikah baru 2 bulan, Masya Allah, dia siramkan, wake up my honey. Oh,
dia bentangkan sajadah di depan, lalu istrinya di belakang, dia maju, Allahu Akbar. Loh, kok nggak ada suara, Mas? Mohon maaf Adinda, ini namanya imam silent. Rupanya suami baru latihan jadi imam, baru hijrah. Istri kalau suaminya baru hijrah, baru latihan jadi imam, jangan nuntut banyak-banyak. Bersyukur saja kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, suamiku ini sudah taubat kembali ke jalanmu, walaupun sekarang masih silent dalam 2-3 bulan ini, ya Allah. Karena latihan Bapak Ibu yang mau latihan jadi imam, latihan imam sholat zuhur, jangan langsung latihan sholat subuh. Apalagi sholat subuh di azikro, oh kunutnya panjang. Sholat zuhur aja, imam sholat zuhur modalnya cuma takbir doang, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, latihan juga. Jangan Allahu Akbar, Sami Allahu liman, lupa Allahu Akbar, salah tuh imam. Nah, inilah mengapa orang Islam itu sehat fisiknya, sehat mentalnya. Mental orang Islam sehat walafiat. Mengapa? Karena mentalnya itu sehat, karena dia sholat. Orang Islam nggak sombong. Ini ada orang-orang terkenal di sini, ada artis, ada tokoh masyarakat, ada alim ulama. Apa kata pepatah, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Nggak ada yang sombong. Kenapa? Karena semuanya ketika masuk ke masjid menempelkan kening ke lantai. 7 mesti nempel ke lantai. Ujung kaki, ujung lutut, ujung tapak tangan. 2, 1. Nih nempel. Nggak ada orang yang berani megang kening saya kecuali 2. 1 tukang pangkas, barber shop. Yang kedua anak saya. Nggak ada yang berani. Kemarin yang ketiga tukang foto. Saya mau foto buat paspor, dia suruh duduk. Pak, miring dikit. Miring lagi, Pak. Miring lagi. Lama-lama dia pegang. Gini, Pak. Enak aja dia megang kepala saya. Nah, oleh sebab itu orang yang sudah masuk masjid hilang sombongnya. Kenapa? Saat itu dia menempelkan kening yang mulia, yang agung, yang hebat, yang tinggi, yang masyhur. Dia tempelkan keningnya ke lantai tempat tapak kaki. Misalnya datang presiden kemari, Masjid Az-Zikra, lalu dia sombong, angku, nggak mau nempelan kening ke lantai, tiba-tiba dia tempel ke tiang. Allahu Akbar, nggak sah sholatnya, batal. Karena dia mesti menempelkan ke lantai. Ketika engkau merasa dirimu hebat, merasa kau sombong, merasa kau perkasa, maka bersimpuhlah di hadapan Allah. Allahu Akbar. Siapa yang maha tinggi? Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci dia, maha tinggi, aku maha rendah. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Wa bihamdihi. Simpuh sujud di hadapan Allah. Tapi ketika engkau sedang jatuh, engkau sedang down, engkau sedang diinjak orang, jangan stres, jangan depresi. Tegaklah, angkat kepalamu, angkat kedua tanganmu, katakan Allah maha besar. Allahu Akbar. Orang Islam nggak pernah stres. Apa kata Allah? Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. 2, bisabri, dengan sabar, wassalah, dengan sholat. Tidak ada cara lain kecuali dengan sholat, khususnya nanti pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, hari Kamis, kebetulan malam, jangan lupa bulan Sya'ban ini ketemu 2 barakah kemuliaan. Hari Kamis, malam Jumat, malam Sayyidul Ayam, kebetulan malam nisfu Sya'ban. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi, Allah memperhatikan semua makhluknya. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua makhluknya, illa, kecuali ada 2 yang tidak diampunkan Allah. Yang pertama, musyrik, orang yang syirik mempersekutukan Allah. 2, musyahin, orang yang belum berdamai di antara tetangga, sahabat, kerabat, istri, menantu, suami, maka mesti berdamai.